Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Aulia, mahasiswa Teknik Biologi semester 4 di IAIN Batu Sangkar. Dan di sharing kali ini dan video kali ini juga aku akan sharing kepada kalian semua mata kuliah yaitu embriologi, dimana bahasan kita ini adalah tentang segmentasi dan blastulasi yang sebelumnya udah aku jelasin tentang ada gametogenesis dan fertilasi. Silahkan ya dicek di sini. Oke, pada tahap kali ini segmentasi dan blastulasi, tentu saja kita akan membahas indikator-indikator mulai dari awal bagaimana zigot sampai dengan di tahap blastulasi. Bagaimana di video ini? Yuk, cekidan. Oke, sebelum video-video sebelumnya kan aku udah sharing pada kalian semua tentang pembahasan gametogenesis dan fertilisasi. Kedua ini sangat berkelanjutan, dan setelah peristiwa gametogenesis lalu dilanjutkan dengan fertilisasi. Dan selanjutnya ada perkembangan dari si embrio. Hal ini disebut juga dengan peristiwa ada segmentasi dan blastulasi. Nah, selain dari segmentasi dan blastulasi, ada juga tahapan yang lainnya. Itu ada dua tahapan lagi, itu ada blastula dan atubulasi. Namun di video kali ini akan membahas tentang segmentasi dan blastulasi. So kalian tetap stay tune. Tahap segmentasi atau tahap pembelahan, di mana si zigot terus membelah sampai terkecil-kecil. Hal ini disebut dengan blastomer, dan tentu saja hal ini dilakukan secara mitosis. Nah, terlihat kan slide-nya gimana si embrio ini membelah dan membelah. Nah, selanjutnya menurut Glenski, ciri-ciri pada tahap segmentasi ini itu yang pertama yaitu adanya transformasi zigot. Transformasi ini menunjukkan bahwa adanya pembelahan secara terus-menerus dengan ukuran zigot yang tidak bertambah. Artinya walaupun dia membelah, namun ukurannya hanya gitu saja. Lalu yang ketiga adalah bentuk dari embrio tidak berubah. Dan yang keempat adalah adanya transformasi substansi sitoplasma. Yang kelima itu bagian sitoplasma telur menjadi sama seperti awal pembelahan. Dan yang terakhir, rasio sitoplasma ini sangat rendah sekali. Nah, maka terlihat bahwa ada 4 bidang segmentasi ini. Yang pertama itu ada meridian, terus yang kedua ada vertikal, yang ketiga ada ekuatorial, dan ada longitudinal. Yuk kita simak slide selanjutnya. Nah, untuk di bidang segmentasi ini artinya adanya kutub animal dan kutub vegetatif, dan ini menandakan bagaimana bidang segmentasi ini. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk bidang meridian artinya bidang ini berada di tengah-tengah antara kutub atau animalnya di atas dan vegetatifnya di bawah. Lalu ada juga kutub vertikal artinya berada di sebelah atau kiri ataupun kanan, artinya di tengah-tengah. Lalu ada juga kutub ekuatorial yang mengelilingi di tengah. Dan yang terakhir yaitu ada kutub longitudinal, yaitu berada di atas musim belahan. Nah, selanjutnya setelah mengetahui 4 bidang dari segmentasi ini, tentu saja kita harus mengetahui sifat-sifat segmentasi. Apa aja sih sifat-sifat segmentasi itu? Nah, dapat kita lihat pada slide ini, sifat-sifat segmentasi itu adalah bidang ekuator ini hanya terjadi pada germinalis, pada telur megalisital. Nah, yang kedua, bidang ekuator saat gelombang tiap segmentasi selalu berada di medial, artinya berada di tengah-tengah. Dan untuk yang ketiga itu setelah segmentasi, sel anak pun tetap sama besar. Dan itulah dia bagaimana sifat-sifat dari segmentasi ini. Nah, selanjutnya untuk macam-macam segmentasi yaitu ada 3 macam, yaitu ada holoblastik, meroblastik, dan perantara holoblastik. Nah, yang pertama itu ada holoblastik. Holoblastik ini artinya itu segmentasi menyeluruh di daerah zigot. Melihatkan bagaimana penuhnya segmentasi terjadi pembelahannya. Lalu yang kedua setelah holoblastik ada 2 meroblastik. Meroblastik ini adalah peristiwa yang segmentasi hanya terjadi di setengah zigotnya saja, tidak sepenuh dari si holoblastik. Dan yang ketiga itu ada perantara holoblastik dan meroblastik. Nah, masih di tahap segmentasi, tentu saja berbagai tipe dan bentuk simetri terjadi di pembelahan ini. Apa aja sih bentuk simetri dan tipe pembelahannya? Yaitu ada tipe radial holoblastik, terus ada juga bispiral, bilateral, terus ada rotasional, diskoidial, dan ada superficial. Nah, ini kita simak ke pembahasan selanjutnya bagaimana sih bentuk-bentuk tipe ini. Oke, yang pertama itu ada tipe radial atau pembelahan radial holoblastik. Nah, pembelahan radial holoblastik ini terjadi di mana pembelahan si blastomer tidak terjadi di kutub animal tetapi di kutub vegetatif. Hal ini disebut juga dengan tipe si radial. Hal ini bisa ditemukan pada kelas itu ada echinodermata dan ada amphifusius. Nah, ini dia bentuk tipe si radial. Lalu yang kedua yaitu ada tipe si spiral holoblastik. Spiral berarti berbentuk seperti gerombolan-gerombolan gitu. Nah, apa sih bentuknya di spiral ini? Nah, di mana pembelahan orientasinya tidak luas terhadap kutub animal ataupun kutub vegetatifnya, tetapi miring sehingga berbentuklah spiral. Hal ini berlangsung pada kelas
ada Annelida, Tubellaria, terus ada dan semua jenis moluka kecuali Cephalopoda. Nah, ini dia bentuk bagaimana spiralnya. Dan yang ketiga yaitu ada pembelahan secara bilateral, bi yang berarti dua. Maka pembelahan 2 dari 14 pomer yang dihasilkan 2 kali pembelahan berukuran lebih besar dari selnya, sehingga membentuk bilateral simetri. Hal ini kita temukan pada kelas dari Nematoda dan Tunicata. Nah, selanjutnya untuk yang pembelahan ada rotasional holoblastik, yaitu pembelahan yang membentuk rotasi dengan ciri-cirinya yaitu pembelahan relatif lambat, terus ada pembelahan orientasi berslomernya ini sangat khas sekali. Hal ini ditemukan pada kelas si mamalia, contohnya itu pada manusia dan mencit. Dan ini dia bagaimana bentuk tipe pembelahannya. Lalu ada juga pembelahan secara diskoidal holoblastik. Nah, di mana pembelahan ini berlangsung tepat pada kutub anima telur, sedangkan ioknya tidak turut membelah. Nah, pembelahan diskoidal ini dapat kita jumpai yaitu pada kelas ikan, reptil, dan burung. Dan selanjutnya itu ada pembelahan yang terakhir atau superficial meroblastik, di mana pembelahannya terjadi pada bagian tengah telur secara mitosis beberapa kali tanpa diikuti dengan si pembelahan sitoplasma. Hal ini dapat kita temukan pada kelas serangga dan arthropoda lainnya. Sebelum kita masuk dia ke tahap selanjutnya yaitu tahap blastulasi atau tahap filtrasi ikan, karena dari tadi kan itu tuh bahas yo. Tapi nanti takutnya ada teman-teman yang nggak paham, makanya sedikit kita jelaskan apa sih itu yo. Nah, selama dalam pertumbuhannya sel telur di dalam akuarium, dia ini akan mengalami itu deutoplasma, yaitu penyimbanan sitoplasma. Nah, iyo atau cadangan makanan berupa kuning telur ini mengandung berbagai jenis komposisi kimia, ada seperti lipid, lipida, dan protein. Makanya pada hewan jenis vertebrata tertentu, yang ini berasal dari sel-sel hati lalu dilanjutkan ke akuarium. Akuarium ini akan ditransit ke si oosit. Si oosit baru dilanjutkan ke mitokondria dan ini terbentuk butir-butir ion. Artinya tentu saja setiap hewan memiliki tipe-tipe penyebaran yang berbeda, sehingga begitu pula dengan penyebaran iolnya itu sendiri. Makanya penyebaran iol ini dapat kita lihat berdasarkan 4 tipe. Yang pertama itu ada tipe isolesital. Apa sih itu tipe isolesital? Tipe isolesital adalah mana penyebaran iol ini terjadi secara hampir sebagian atau hampir menyeluruh, sehingga nukleus atau intinya ini berada di tengah-tengah. Dapat kita temukan pada kelas seperti ada Echinodermata, terus ada Mollusca dan Amphibius. Nah, ini dia slide-nya bagaimana tipe isolesital ini. Lalu yang kedua itu tipe megalesital. Mega yang berarti besar. Artinya penyebaran ini terjadi secara merata atau secara banyak, sehingga mikroplasma ini terdesak sehingga kutub animalnya kecil dan kutub vegetatifnya besar. Hal ini dapat kita temukan pada kelas si aves dan reptil. Lalu yang ketiga itu ada tipe telolisital. Nah, pada tipe ini ioknya ini terjadi di antara salah satu kutubnya, sehingga dia ini tidak berada di tengah-tengah. Hal ini dapat kita temukan pada kelas aves, reptil, dan ada kelas dari si amfibi. Dan yang terakhir yaitu ada kelas si sentrolisital, di mana namanya saja itu sentro, berarti ioknya ini berada di tengah-tengah. Dan selanjutnya si tipe-tipe sitoplasmanya itu mengelilingi dari si iok ini. Hal ini dapat kita temukan dari si serangga. Nah, teman-teman udah paham kan? Jadi ada 4 tipe dalam penyebaran iok ini, yaitu ada tipe isolisital, ada megalisital, ada telolisital, dan terakhir itu ada sentrolisital. Hal ini sangat tergantung ke spesies masing-masing dan berdasarkan contoh yang udah aku jelaskan tadi. Nah, setelah tadi kita masuk ke tahap segmentasi, tentu saja teman-teman udah tahu kan tahap selanjutnya. Nah, setelah tadi kita masuk ke tahap segmentasi, tentu saja teman-teman udah tahu kan tahap selanjutnya, ya tahap blastulasi. Tahap blastulasi ini dapat kita artikan sebagai tahap pemblastulaan. Apa sih itu blastula? Nah, blastula ini merupakan embrio yang memiliki rongga-rongga di mana saat sel mula terbentuk, ya pembelahan ini terjadi secara terus-menerus. Artinya semakin lama pembelahan ini semakin besar dan semakin pula
banyak isi yang terdapat dalam rongga-rongga tersebut. Nah, untuk tipe-tipe blastula ini ada 3 tipenya, yaitu ada tipe glioblastula, ada juga tipe discoblastula, dan ada strioblastula. Dan sebelumnya ada tadi dia tanda panah kan. Nah, tanda panah inilah yang akan diisi rongga-rongga atau sel-selnya di dalam pembentukan atau pembelahan. Nah, tahap yang pertama itu ada tahap glioblastula, yaitu bertahap yang berbentuk seperti bola. Nah, apa sih yang disebut dengan blastula bola ini atau blastula bundar? Yaitu berasal dari telur hemolisital dan mesiolisital. Yang hemolisital adalah yang mengalami pembelahan holoblastik secara teratur. Hal ini dapat kita temukan pada amphibius dan si kata. Nah, ini dia bagaimana irisan dari si Chwilobastula ini. Nah, selanjutnya tahap yang kedua yaitu ada tahap tipe dari si Discoblastula, yaitu bentuk cakram. Nah, disebut juga dengan blastula gepeng. Kenapa demikian? Karena berasal dari telur hemolisital yang mengalami pembelahan homoblastik secara tak teratur. Nah, dalam ini megalisital itu membelah secara meroblastik dan blastula berada di atas yolk atau jaringan penyalur makanan. Nah, ini bagaimana bentuk tipe si discoblastulanya. Dan yang terakhir yaitu ada tipe dari strioblastula atau bentuk ngolah tapi masif. Apa artinya? Yaitu blastula berbentuk seperti masif ini, dan ini merupakan berbentuk bola tapi tidak seperti coeloblastula. Terdapat pada gimnophilia dan gamet. Nah, ini dia bagaimana bentuk tipenya. Nah, selanjutnya, jadi daerah bakal pembentuk alat dikenal 5 daerah, yaitu ada bakal ektoderm epidermis, yang kedua itu bakal ektoderm saraf, ada bakal notochord yaitu pada prekorda, lalu ada juga itu bakal mesoderm dan ada endoderm. Nah, itulah dia presentasi kita atau sharing kita, yaitu mengenai proses blastula dan blastula kita kali ini mengenai tahap blastula. Hal ini awal dari yaitu ada setelah gamma atau blastula, selanjutnya akan juga 2 tahap lagi. Dan kali ini kan kita menggunakan PPT, jadi nggak apa-apa sedikit aku lihat teks atau lihat PowerPoint, karena kan pada dasarnya ya takutnya nanti salah sharing atau gimana kan. Dan maklumin aja nanti ya, dan seandainya teman-teman ada yang ragu nanti atau ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar dan nanti akan aku jawab, dan aku berterima Allah kepada semua. Itu dia hari ini, terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned.